Sari. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Aisyah ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga ibadah puasa kita yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, di beberapa ayat di dalam Al-Quran, ibadah itu adalah perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan atau dalam melaksanakan ibadah. Bulan Ramadan adalah puncak dari perlombaan ibadah. Kalau bahasa kita umpamakan Ramadan ini adalah olimpiadenya para ahli takwa. Karena di bulan Ramadan ini semua cabang ilmu amal ibadah diperlombakan. Tidak hanya puasa, tapi juga sholat, interaksi kita dengan Al-Quran, sedekah, zakat, dan semua amal ibadah. Dalam bulan Ramadan, ini adalah olimpiadenya para ahli takwa. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli takwa? Di dalam Al-Quran surat Toha, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, apalagi kita seorang ibu dan seorang istri yang menjadi panutan, menjadi suri tauladan, dan menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Yang kita lakukan untuk menjadikan keluarga kita menjadi ahli takwa adalah, yang pertama adalah mengajarkan adab. Ketika anak kita baru lahir ke dunia, kita mengajarkan adab untuk makan dan minum. Kita ajarkan setiap apapun yang masuk ke dalam mulut bayi kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah selesai, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah anak-anak beranjak besar dan mereka bisa makan dan minum sendiri, kita ajarkan sunnah Nabi, yaitu makan dan minum sambil duduk, menggunakan tangan kanan, baca basmalah, kemudian makanlah yang terdekat dengan kalian. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Itu pun kita tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak kita berupa ucapan, tapi kitalah yang harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah kita mempersiapkan anak-anak kita dalam hal sholat. Sholat adalah amal ibadah yang akan dihisap pertama kali nanti di akhirat. Dan bekal kita pun untuk wafat nanti adalah
sholat anak-anak kita, bagaimana sholat anak-anak kita. Di dalam surat Toha ayat 132, Allah berfirman, ya artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Kami tidak memberikan upah, kami tidak menginginkan upah dari kalian, tapi kamilah yang memberikan upah. Itulah upah bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini, dari ayat ini, Masya Allah, kita bisa bisa memetik pelajaran bahwa rezeki yang kita terima berbanding lurus dengan ketakwaan kita. Dan di dalam Al-Quran, ilmu agama itu tidak ada istilah learning by doing. Kita harus mempersiapkan ilmu kita sebelum kita melaksanakan amal sholih. Karena di dalam Islam, ilmu itu penting. Karena kita melakukan semua amal sholih harus ada dasar hukumnya, yaitu Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, para ibu, para wanita semuanya, saya ajak jenengan semua untuk selalu meningkatkan bertolabul ilmi. Kita mencari ilmu sebanyak mungkin. Kita menggali tentang fikih sholat, kita harus paham. Fikih puasa, kita harus paham. Karena kita harus mengajarkan ilmu ini kepada anak-anak kita. Selain kita menyekolahkan anak-anak kita ke tempat yang terbaik supaya mereka menjadi anak yang sholih dan sholihah. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya menutup kultum kali ini dengan sebuah pantun. Mencintainya hanya sebatas angan, karena dia sudah di pelaminan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nasrun minallah wa fathun qarib, fabashshiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.